teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi ya dengan saya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut nano influencer ya, sudah familiar tentunya ya. Selamat malam Mitra Keling seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Sehat ya? Dan saat ini kita akan memulai sharing-sharing ya pada malam hari ini. Dan tentu saja sharing-sharing ini semoga nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ada Kak Adi ya. Oke, dari Facebook terlebih dahulu teman-teman. Ya, kita tahu bahwa pengguna Facebook di dunia itu mencapai 2,7 miliar. Banyak ya. Dan jumlah pengguna di Indonesia ada sekitar 120 juta. Dan tentu saja genre ya atau peminat ya dari Facebook sendiri itu berbeda dengan mereka yang menggunakan Instagram dan juga TikTok. Nah, maka kita harus paham klasifikasi umurnya juga berbeda dengan Instagram dan TikTok. Kalaupun ada kesamaan, itu tidak menjadi dominan di situ ya. Sehingga memang Facebook ini malah justru banyak di kalangan-kalangan yang lebih seluruh umur ya. Karena memang untuk orang-orang yang memiliki umur yang sudah di atas 40 ya 50 lebih familiar di Facebook. Berbeda dengan kalau Instagram itu rata-rata banyak penggunanya yang masih muda-muda. Ya, karena memang fiturnya juga lebih asik ya digunakan. Dan di Facebook sendiri akhirnya sekarang sudah ada Facebook Story ya teman-teman ya, yang suka posting di Facebook Story mirip dengan Instagram. Kemudian sekarang juga sudah ada forum Messenger ya di situ ya. Jadi kalau misalnya punya Facebook ya harus install juga Messenger ya, karena ada forum di situ ya. Kita tinggal klik aja dan itu salah satu fasilitas terbaru yang ada di Facebook yang kita bisa gunakan di situ ya. Messenger Room ya, forum di situ itu bisa mencapai 50 orang yang ada di situ pengguna-pengguna Facebook, dan itu sangat asik sekali ya, karena kalau kita bisa berkomunikasi di situ ya, akhirnya mirip-mirip mini Zoom gitu ya di situ ya. Nah, ini banyak teman-teman yang udah menggunakan ya di situ. Nah, teman-teman semuanya, untuk Facebook ya, Facebook memang tampilannya itu berbeda dengan tampilan TikTok dan juga Instagram. Kalau platform yang lain biasanya kan susunan etalase apa yang kita tampilkan itu bisa terlihat semua. Nah, di sini kita perlu kalau misalnya kita mau cek punya orang, kita harus turunin terus, scroll down terus untuk bisa melihat postingan-postingannya apa aja gitu ya, dengan keterangan copywritingnya. Nah, memang Facebook ini teman-teman ya, kita kalau misalnya konsisten posting ya, posting di sini untuk menggunakan platform ini untuk memposting produk-produk kita atau membangun personal branding ya, atau untuk membangun bisnis kita ya, dengan menggunakan Facebook ini memang audiensnya kita juga bisa setting ya. Maksudnya adalah kita bisa menambah pertemanan ya, pertemanan orang-orang yang memang kita inginkan. Nah, kita bisa setting di situ ya untuk selalu menambah pertemanan yang sesuai dengan needs kita atau produknya kita apa ya. Jadi kita ingin menjual produk pada market yang memang itu orang-orangnya tepat. Nah, kita harus paham di sini teman-teman semuanya ya. Karena memang dengan kita rutin posting selama paling tidak posting tuh di prime time ya teman-teman semuanya ya. Teman-teman sudah pada paham pasti yang udah ikut TDNM ya, kemudian yang udah ikut Nano ya, bahwa ternyata ketika kita posting ya, posting di prime time itu efektivitasnya jauh lebih tinggi. Karena di waktu-waktu itu ada banyak orang yang lebih banyak membuka platform medsos ya, baik itu Instagram, Facebook ataupun TikTok. Nah, tetapi ini kita mulai dari Facebook terlebih dahulu. Nah, dimulai dari Facebook ya, teman-teman harus melengkapi terlebih dahulu profilnya ya. Profilnya ini detail, paling tidak ya. Ya misalnya sekolah nggak usah ya, terserah. Pokoknya intinya di situ
jelas bahwa Anda ini benar-benar real, bukan akun bodong, istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Karena memang di sini kita sedang membangun trust kepada calon konsumen kita, mungkin calon mitra kita ya. Mereka akan menjadi pengamat awalnya, menjadi penonton. Maka ya kita harus bisa menunjukkan trust personal branding kita ya dengan memberikan profil yang profesional ya. Misal ada link URL, sampaikan di situ website Anda, kemudian nomor WA bisnis Anda ya, lokasi Anda ya. Jadi ditampilkan di profile ya. Dan kemudian teman-teman, banyak teman-teman yang sekarang ini kan tergabung dalam Sociobuzz ya, atau misalnya di Nano Influencer dengan rajin posting selama 3 kali sehari. Dan memang keunggulannya ketika kita rajin posting ya, maka memang tingkat transaksi akan jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang memberikan informasi serupa di mana-mana. Hanya saat ini ya memang banyak teman-teman yang juga komplain, kenapa kok saya posting tapi nggak bisa ke ACC atau nggak bisa ke posting. Saya mau coba posting tapi nggak bisa ke posting ya. Karena ternyata karena dia menampilkan postingan yang sama mirip dengan postingan yang ada yang dari DNM Telegram ya, atau dari Sociobuzz. Nah maka dari itu teman-teman harus paham untuk merecreate copywritingnya, kemudian fotonya juga. Nah ini sama seperti di Nano Influencer, saya sering sampaikan bahwa ketika kita ngeposting satu rangkaian yang sama mirip diposting oleh banyak orang, maka Facebook akan ngedetect kita seperti spam ya, jadi bukan orisinalnya. Sehingga kita perlu merecreate kalimat copywritingnya. Dan memang teman-teman, yang disukai oleh audiens Facebook adalah copywriting yang soft selling, copywriting yang covert selling, yang tidak terlihat hard selling. Ya, kuncinya adalah bagaimana teman-teman bisa menampilkan postingan yang membuat followers teman-teman itu selalu menantikan postingan teman-teman. Ya, menyamankan mereka sehingga mereka selalu menanti-nantikan postingan teman-teman. Nah ini EPR ya, sehingga postingan produk-produk itu tetap lancar nih 3 kali sehari, pagi, siang, sore ya. Yang dari Sociobuzz itu tetap ya rutin bagaimana 3 kali sehari. Nah tetapi tidak seperti jualan banget gitu loh, sehingga mungkin Anda bisa tampilkan dengan postingan-postingan yang asik. Ya, makanya teman-teman pada sekarang sudah mulai kreatif ya. Ada yang bisa bentuk animasi, video-video yang bisa menampilkan sesuatu yang berbeda sehingga lebih asik. Ada tips-tips di situ ya. Sehingga di copywriting bikin beda dengan yang lainnya. Ini salah satu strategi bagaimana membuat orang akhirnya senang dengan postingan kita, dengan kita memberikan tips-tips. Ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang diminati oleh berbagai platform. Memberikan informasi yang positif, memberikan sesuatu yang inspiratif, memberikan informasi yang membuat orang lain tersadar, atau memberikan informasi yang sedang hits zaman now, atau membahas sesuatu ya, membahas sesuatu yang memang saat ini sedang banyak orang membicarakan ya. Seperti pandemi kemarin misalnya ya, banyak orang lagi hobi nonton drama Korea, drakor di mana-mana, Korea di mana-mana. Ya, sehingga apa? Sehingga sedikit-sedikit ada postingan tokoh Korea, komen tuh penuh. Nah, sehingga pinter-pinternya teman-teman untuk bisa memasukkan sedikit-sedikit. Bukan berarti itu menjadi ikon utama, enggak, hanya untuk supaya ketika posting ya, ketika posting komentar Anda tuh penuh dengan orang-orang yang mengomentari si tokoh itu. Padahal sebenarnya di situ ada selipan produk. Nah, bagaimana menciptakan itu? Nah itu menjadi PR. Nah, sekarang banyak teman-teman yang akhirnya mengkombinasi ya, ada foto tokoh artis Korea yang sering main, misalnya Lee Min Ho misalnya ya, atau siapa ya, teman-teman banyak yang lebih paham di situ. Kurang ke tengah tampilan. Sudah tengah belum? Sudah oke ya? Oke. Jadi teman-teman bagaimana bisa menampilkan postingan yang membuat wow gitu ya, membuat banyak orang akhirnya
rame kolom komentarnya. Nah, itu PR ya. Coach Ica duduknya kurang tengah. Sudah ke tengah belum? Sudah? Oke, belum Bun. Sudah tengah belum? Ini jadi tengah-tengahan ini ya. Oke. Nah, teman-teman, begini. Kita lanjut lagi ya. Ini berhubung di komentar banyak yang komentar kurang tengah ya. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, maka dari itu teman-teman menampilkan postingan-postingan yang berbeda ya. Jadi di situ tidak hanya tips, kemudian misalnya nih kayak kemarin rame juga teman-teman yang mungkin posting body slimming undergarment ya. Nah, misalnya atau mungkin legging Aura Pants gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman ketika posting itu ya bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Nah, misalnya ada misalnya tips di sini tips 5 hari turun 10 kilo misalnya seperti itu. Kasih tahu tipsnya, endingnya adalah cerita produknya. Nah, misalnya cerita body slimmingnya atau cerita leggingnya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman itu akhirnya memiliki audiens yang senang gitu ya, senang dengan postingan teman-teman. Ini orang memang jualan. Akhirnya teman-temannya, followersnya teman-teman tuh menyadari ini memang orangnya jualan, tapi dia kalau jualan tuh asik. Maksudnya adalah dia bisa menampilkan konten-konten yang memberi manfaat. Nah, dan sekarang teman-teman Nano juga sudah mulai banyak ya di FB ya yang memberikan salam pagi. Nah, itu juga salah satu cara untuk membuat audiens kita ya dari yang cold kita sedang memindah ke warm, kemudian menjadi hot market di situ. Mereka menjadi dekat dengan kita. Ya, memberikan salam pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan doa atau memberikan kalimat semangat ya. Makanya banyak teman-teman Nano ya udah mengikuti ya di batch-batch sebelumnya ya. Jadi ada postingan di foto atau flyernya, kemudian kasih kalimat motivasi di situ. Ya. Nah, ini sangat bagus sekali teman-teman ya, bagaimana memberikan kalimat motivasi dan doa sehingga tergerak untuk teman-teman yang lain memberikan komen di situ. Komen apa? Komen Waalaikumsalam, amin kayak gitu kan karena dikasih doa. Ya, itu salah satu hal yang ada interaksi. Kita sedang melakukan interaksi dan itu tentu saja tidak hanya orang Keling saja. Ketika followersnya teman-teman yang non Keling membaca itu, mereka pun ketika ada doa dari teman-teman, mereka akan mengamini, gitu kan? Siapa tahu mereka akan dilancarkan rezekinya dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu cara kita berinteraksi. Jadi tidak hanya jualan mulu ya isinya ya dalam postingan kita, tetapi kita bisa menampilkan salam pagi, doa, kalimat motivasi, atau mungkin Anda ingin menceritakan lokasi wisata terbaru di daerah teman-teman ya dengan menampilkan live Facebook ya. Karena memang begini teman-teman, ketika kita membangun personal brand di Facebook ya, kita membangun trust mereka ya, trust mereka yang belum bergabung di Keling, dan kita kan pasti menambah pertemanan terus ya, mereka-mereka yang follow kita ya, kita menerima mereka, kemudian orang-orang yang kita add pertemanannya. Nah, bagaimana mereka itu akhirnya mau bergabung di Keling, mau bergabung di DNM ya, di Inspirasi ya, di sini di Akademi Inspirasi. Nah, caranya adalah dengan kita menonjolkan kita ingin dikenal sebagai siapa. Frame-nya Anda yang paling tahu ya. Misalnya Anda seorang ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga yang juga seorang pebisnis online. Nah, Anda tampilkan misalnya dalam postingan ada foto Anda misalnya masak gitu ya, tips masak ya. Kemudian jadi isinya nggak melulu tentang produk. Postingan produk tetap ada, tetapi varian yang lain Anda menonjolkan juga siapa Anda. Dengan ada postingan variasi kalimat motivasi ya di situ ya. Misalnya tips-tips yaitu tadi tips dan trik, kemudian misalnya foto anak itu juga bagus ya. Atau mungkin Anda punya hobi baru nih yang misalnya lagi goes sekarang ya teman-teman, lagi suka nyepeda gitu ya, bisa juga ditampilkan Anda sedang goes kemana ya, naik sepeda kemana, ke gunung misalnya, naik daerah-daerah pemandangan yang bagus ya, Anda bisa foto video tampilkan di situ siapa Anda.
Ini penting untuk menjalin hubungan emosional. Nah, kenapa kok Facebook yang versi organik untuk trik-trik seperti ini kok ribet? Sebenarnya nggak ribet, hanya butuh pembiasaan. Ketika kita sudah mulai terbiasa, kita bisa memiliki emotional bonding ya dengan audiens kita, dengan followers kita, maka akan tercipta loyal followers. Ya, loyal followers ini tidak bisa dibangun 1 minggu, 2 minggu. Butuh waktu. Iya betul bahwa membangun organik itu tidak bisa instan, langsung transaksi. Yang langsung transaksi biasanya mereka sudah membangun personal brand itu selama beberapa tahun atau mungkin sudah beberapa bulan persisten terus posting ya, sehingga maka wajar ketika akhirnya sudah tercipta loyal followers di situ. Ketika kita posting sesuatu maka banyak orang yang tertarik. Nah, kuncinya adalah saat ini mulai untuk kita persisten membangun personal branding. Apa yang ingin dikenal mereka dari Anda? Misalnya saya ingin dikenal orang-orang sebagai seorang pebisnis online di Keling. Saya menjual produk Keling. Ya, persisten di situ, maka akhirnya label kita, brand kita sudah dikenal mereka. Sehingga ketika mereka mendapatkan penawaran yang lain, mereka akan lebih memilih kita karena ada emotional bonding dengan kita. Nah, maka memang ketika ada orang-orang yang berinteraksi dengan teman-teman semua, berikan balasan. Itu salah satu kuncinya. Ya, teman-teman semuanya ya. Kadang ada teman-teman yang mungkin ketika posting males untuk bales ya. Apalagi ini untuk beginner atau pemula. Ini wajib banget ya, teman-teman ya. Jangan sampai cuek ya. Udahlah, kasih like aja. Nggak usah dibales komentarnya. Beda nggak pengaruhnya? Beda banget ya. Ketika Anda sedang membangun bisnis ya, kita sedang melebarkan silaturahmi via udara, via Facebook ya. Nah, maka ketika Anda posting sesuatu ya, atau orang-orang yang mungkin mengamini salam pagi Anda, atau mungkin mereka yang merasa bersemangat dengan melihat postingan Anda, postingan motivasi Anda, terus Anda nggak bales tuh komentar mereka. 1 kali masih oke. Ternyata itu terjadi 2 kali, 3 kali. Akhirnya mereka males untuk komen di tempat Anda. Kenapa? Karena mereka juga menganggap bahwa ini manusia kan. Audiens kita, followers kita juga ingin dianggap sebagai manusia. Maksudnya adalah ketika ada interaksi, Anda akan dikenal sebagai orang yang hangat kepada mereka. Jawaban Anda walaupun itu hanya oke, stiker, emot lucu gitu ya, atau mungkin bentuk hug gitu ya, pelukan dan lain sebagainya, stiker aja itu sudah memberikan respon, dan itu adalah positive vibes ya. Jadi itu energi positif yang diberikan kepada audiens kita. Itu penting banget dong. Kita kan sedang membangun ya, membangun audiens yang nantinya mereka akan loyal dengan teman-teman semua. Dan semakin banyak orang yang komen di kolom komentar Anda, mereka biasanya pasti kalau komen biasanya kasih love juga. Nah, ketika semakin banyak orang yang memberikan love dan komen, maka postingan Anda akan ke-up terus, muncul terus. Ya, maka jangan biarkan Anda untuk malas. Kuncinya memang ketika kita mau membangun ya personal brand di berbagai platform, kita nggak boleh males. Ini hanya butuh pembiasaan dan sifatnya long term loh ini ya. Kita sedang menanam bibit nih, bibit-bibit bagus ceritanya nih. Kalau Anda tahu cara untuk menambah pertemanan orang-orang yang targeting ya, orang-orang yang sesuai ya, mulai dulu, bahkan justru malah kepada pertemanan yang memang itu kenal dengan Anda ya. Pasti kalau misalnya teman-teman yang Facebooknya mungkin belum terlalu banyak ya, paling tidak yang Anda kenal, teman SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, maksimalin dulu. Sudah semua teman kerja dan lain sebagainya, baru deh mulai teman-teman yang kira-kira pertemanan baru yang positif, yang kemudian kiranya mereka adalah sesuai dengan target market Anda. Ya, ini penting teman-teman ya, karena ini nanti pengaruhnya adalah ketika ada interaksi. Semakin banyak orang yang komen di tempat kita, postingan kita akan ke-up, maka akan banyak orang yang melihat postingan kita walaupun mereka nggak ikut komen. Nah,
Di sini nilai kemungkinan Anda terjadi transaksi akan lebih tinggi, ya, karena sering muncul postingan Anda. Makanya teman-teman nano influencer ya, Sosiobas ini udah luar biasa banget ya, saling kasih love dan komen. Ya, tujuannya adalah supaya kita saling kompak di semua platform media sosial. Tujuannya adalah dengan cara yang gratisan ini tetap akan memberikan feedback yang besar untuk engagement Anda. Ya, kita ingin membangun transaksi, ada transaksi nantinya di Facebook. Nah, maka memang kembali lagi ya, saling memberi love, komen ya, itu menjadi kewajiban. Kalau buat teman-teman nano influencer ya, kalau yang Sosiobas juga saya lihat juga seperti itu. Ini oke banget teman-teman ya. Dan memang ini pembiasaan dengan kita saling bersapa ya, saling menyambung silaturahmi. Kalau sudah terbiasa ya, pagi misal 20, siang 20 love, komen 20, itu nggak sampai 15 menit, cepet. Tek 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 tek. Ini sudah biasa saya lakukan ya. Kalau saya memang harus juga seperti itu kepada banyak teman-teman nano ya, terutama ya. Karena memang saya di nano bagian optimalisasi Facebook. Karena ini adalah pembiasaan, dan ini kita sedang bersama-sama ya untuk bisa mengoptimalkan akun Facebook teman-teman semuanya, supaya nantinya ada feedback yang luar biasa dengan terjadi transaksi, baik itu penjualan produk ataupun new apps. Nah, targetnya adalah di situ ya teman-teman ya. Oke, kemudian update status. Nah, update status ya, ini biasanya yang memang menjadi koreksi adalah ketika ada sesuatu hal yang terjadi nih di sekitar kita ya, baik di pemerintahan Indonesia atau mungkin lingkungan kita. Kemudian ada beberapa orang yang baper, kemudian pengen pasang status nih, pengen pasang status yang nyindir-nyindir, atau mungkin pasang status yang sifatnya negatif. Maka itu akan menjadi stabilo untuk audiens teman-teman, untuk followers teman-teman ya. Ketika kita ingin menceritakan sebuah bisnis besar, mereka akan mempertimbangkan siapa yang mengajak. Maka kita harus memunculkan brand yang positif untuk mereka, positive vibes, positive person buat mereka. Karena apa? Karena kita kan ingin profesional. Maka sifatnya keluhan jangan disampaikan di medsos, dibiasakan ya. Kemudian sesuatu yang sifatnya sedang ingin menyindir seseorang nih, misalnya mungkin menyindir downline, menyindir siapa kayak gitu ya, jangan dikeluarkan di medsos ya, ditahan dulu, istighfar. Ya, istilahnya seperti itu teman-teman ya. Karena memang kita harus menjaga reputasi dari diri kita di Facebook ini. Oke. Kemudian ya, teknik penjualan itu yang tadi saya bahas, memang yang disukai adalah teknik yang soft selling ya, atau covert selling ya. Bahkan copywriting yang mungkin dari Sosiobas ya, dari manajer area, itu bukan berarti Anda cuma mengurangi saja. Anda bisa kok menceritakan testimoni, nggak harus sama mirip, tapi intinya adalah endingnya ada produk itu masuk, cerita manfaatnya secara sekilas ya, menyampaikan bahasa yang mudah dicerna oleh mereka. Dan ketika mungkin tapi saya pengen cerita detail nih manfaatnya, misal bracelet nih kan kandungan apa detail gitu, oke, nggak apa-apa mungkin di postingan awal, tapi untuk berikutnya jangan sampaikan yang serupa. Mulai mungkin cerita testimoni apa yang saya rasakan, karena itu berbeda kan. Nggak mungkin kita menyampaikan sesuatu yang mirip-mirip dengan bahasa kaku. Justru bahasa-bahasa yang enak ya buat dipahami, bahasa Indonesia ya tentunya ya. Mungkin kalau mau digabungin bahasa daerah nggak usah terlalu dominan, intinya adalah bahasa yang secara umum orang paham ya, bahasa-bahasa yang nyaman dibaca oleh orang banyak dan membuat mereka akhirnya kena, wih bagus ini ternyata gelang braceletnya. Nah, karena apa? Kita cerita dengan bahasa kita gitu ya. Kemudian ditunjang ada postingan foto dan video ya. Itu intinya seperti itu ya teman-teman, untuk menyampaikan postingan di Facebook ya. Nah, terus teman-teman ya, intinya ketika kita mengoptimalkan Facebook ya, maka teman-teman belajar untuk mau persisten, konsisten ya, jangan males. Karena banyak juga teman-teman yang mungkin udah ikut nano influencer ya, kan yang ikut udah ribuan
ya, berarti ya batch 3 aja udah 900, kemarin ini udah batch 5 ya. Nah, jangan sampai berhenti gitu aja. Sayang, kan kemarin sudah rajin tuh, rajin posting gitu ya. Selesai nano, selesai. Sayang banget, karena kan ini bisnis bukan buat Keling. Bisnis ini bukan buat coach nano, bukan. Atau buat manajer area, buat setoran, enggak. Bukan buat absensi, enggak, tapi buat bisnis Anda, buat masa depan Anda. Maka sebenarnya hal-hal yang sifatnya memajukan diri ya, seperti bergabung di Nano Influencer ya. Ini komunitasnya luar biasa karena memang alumninya pun keren-keren ya. Ada komunitasnya lagi untuk para alumni, dimana di sini mewadahi banget orang-orang supaya nggak loyo di situ, biar rajin terus postingan, biar update terus. Karena memang algoritma Facebook ini nggak kaku, nggak itu aja, dia bisa berubah lagi sehingga kita mengikuti nih ya. Seperti fasilitas yang tadi saya sampaikan, ada Messenger Room, itu adalah salah satu fitur ya, fitur yang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian Facebook Story, mungkin teman-teman siapa yang masih jarang posting ya, sebenarnya Facebook Story itu mungkin juga bisa ditonton oleh followers kita yang mungkin dia jarang lihat feed, bisa juga. Yaitu kita bisa menjaring akhirnya calon-calon pembeli kita atau calon-calon mitra kita nantinya, tetapi mereka justru malah aktifnya ngeliatin Facebook Story, bisa jadi. Maka memang kita maksimalkan apa yang ada di Facebook ya, fitur apa yang ada di Facebook. Ini penting sekali ya teman-teman ya, karena memang Facebook ini luar biasa ya, penggunanya banyak, dan memang umur-umur di atas 40 tahun banyak ya di sini ya, 50, 60 banyak dibandingkan Instagram ya. Sehingga misalnya kita mau cerita produk-produk yang sifatnya lebih harganya juga lebih mahal, atau mungkin produknya lebih berkualitas ya. Di sini kalau misalnya kita kena orang-orang yang memang dia adalah orang-orang yang udah berumur, mereka udah punya saving money memang untuk investasi kesehatan mereka. Nah, sehingga memang penting menambah pertemanan. Gak usah pilih-pilih, kelihatannya fotonya muda nih, muda-muda aja deh gitu. Enggak gitu juga ya. Justru kita mau jual produk kan macam-macam, produk imunitas, produk kesehatan juga, produk anti aging ya kan. Kemudian ada produk untuk atasi masalah mata, plus juga ada minus. Jadi nggak cuman untuk orang-orang yang umur 20, 34, 40, tapi 50 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas pun juga bisa, dan mereka mau untuk beli akhirnya karena memang mereka mampu gitu, mereka punya duit gitu. Justru memang memaksimalkan Facebook ini, kita bisa melepas produk ya kepada orang-orang yang umurnya lebih tua ya, saving money-nya lebih banyak ya. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Dan teman-teman manfaatkan tuh grup-grup FB. Ini tips juga ya teman-teman ya. Grup Facebook kan banyak tuh. Grup Facebook dicari teman-teman dan bergabung di situ. Ya, ini penting banget ya teman-teman ya, bergabung di situ ya. Kemudian ada interaksi dari Anda di situ. Jadi mereka pun akhirnya terjaring juga ya, terjaring untuk mau menambah pertemanan dengan teman-teman. Ya, karena Anda di situ mungkin juga ada interaksi. Mungkin dipersilahkan posting, Anda bisa posting ya. Mungkin berawal dari postingan-postingan yang ringan, atau misalnya memang di situ posting jualan, ya bisa Anda jualan juga di situ ya. Dan kemudian kalau memang di situ nanti ada WA grupnya, Anda juga bisa minta admin untuk bergabung di WA grupnya jika memang di situ ada, sehingga bisa berlanjut lagi. Dan intinya adalah ketika teman-teman sudah memiliki teman-teman yang baru dari interaksi ya, atau misalnya ini kok orangnya cukup baik nih, saling komen-komen nih siapa gitu ya, Anda bisa langsung jemput bola untuk bisa kenalan di Messenger, di inbox ya. Kemudian lanjut minta nomor WA ya, supaya apa? Supaya hubungan pertemanan nanti lebih dekat lagi. Yang targetnya adalah ketika sama-sama saling save nomor WA ya, nanti mulai diwapri, dihubungi, kemudian mereka save juga nomor kita, maka postingan di WA status yang mereka lihat, ternyata ini orang punya bisnis bagus ya, apa sih? Akhirnya malah ternyata tertarik beli produk dan akhirnya bergabung. Banyak banget yang seperti itu. Maka manfaatkan fitur-fitur yang ada di Facebook, tidak hanya dari beranda saja postingnya, tetapi juga memanfaatkan Facebook Group
Ya, dan Anda juga bisa memanfaatkan fanpage ya untuk lebih detailnya produk-produk yang ingin Anda sampaikan. Ya, dan jangan lupa juga nanti menyebarkan fanpage itu, menginformasikan fanpage itu kepada seluruh followers Anda supaya mereka untuk mengunjungi, menyukai. Ya, mereka supaya tahu dan mereka nanti keliling-keliling tuh lihat tuh. Oh, misalnya Mbak Putri ternyata dia ada fanpage A misalnya cerita tentang Ionano, fanpage B cerita tentang produk imunitas. Nah, manfaatkan ya fitur-fitur yang ada di Facebook untuk bisa mengoptimalkan bisnis Anda. Ya, jadi jangan nggak menambah pertemanan baru atau isinya orang keling semua gitu ya, tapi bagaimana Anda bisa menambah pertemanan itu justru lebih luas ya dengan bergabung di Facebook Group. Ya, ada banyak sekali Facebook group ya. Tinggal Anda search aja, Anda klik, Anda ingin bergabung di situ. Ya, tambah tuh pertemanan. Apalagi ketika Anda posting tentang bisnis nih misalnya. Ya, misalnya siapa di sini yang mau dapat ya misalnya dapat income 3 juta misalnya 1 bulan hanya dengan posting-posting foto saja tanpa modal. Pasti banyak banget itu yang nanti apa namanya yang langsung komen. Nah itu langsung di add pertemanan itu ya, di add pertemanan, kemudian langsung dimintain nomor WA-nya ya, di inbox ya, intinya seperti itu. Atau mungkin Anda bisa memancing nih dengan kalimat misalnya silakan teman-teman buka lapak yuk, siapa yang mau jualan hari ini, saya doakan semoga teman-teman yang jualan di postingan saya kali ini bisa kelarisan. Masuk tuh semua penjual-penjual tek 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 tek, cerita semua macam-macam. Wah, kita add tuh pertemanannya. Ya, di add pertemanannya karena itu reseller tuh. Nah, siapa tahu nanti jadi calon mitra kelingnya teman-teman semua dan jadi orang-orang jagoan. Karena mereka kan berarti tipe-tipe agresif tuh ya. Kita posting apa mereka langsung cepet udah langsung komplit, itu biasanya penuh yang seperti itu ya. Itu salah satu trik teman-teman ya. Ya, itu salah satu trik bagaimana teman-teman bisa memancing dari berbagai titik ya, dan juga manfaatkan juga ada marketplace ya, marketplace yang ada di Facebook ya. Itu sangat keren banget ya dari marketplace itu, dan Anda bisa bidik juga titik-titik mana Anda ingin menjual produk Anda. Luar biasa ya. Jadi Facebook dengan sistem yang organik ini ternyata kalau kita mau memanfaatkan fitur-fiturnya, kita bisa melepas produk dengan tidak berbayar. Ya, dan tentu saja mereka-mereka ini nantinya yang dari marketplace dapat, dari grup-grup dapat, bagaimana mereka juga akhirnya bergabung nih ya, add pertemanan dengan Anda. Sehingga ketika Anda menampilkan siapa diri Anda, personal brand Anda muncul di situ. Banyak yang komen nih karena kita pada komen-komenan ya kan, pada kompak, mereka-mereka itu akhirnya melihat, wih keren ternyata nih orang, bisnisnya bagus banget. Akhirnya mereka gabung sama kita karena kita bisa menggiring dulu ya, kemudian ketika sudah masuk ya di pertemanan kita, mereka akhirnya tahu siapa kita dan semakin semangatlah mereka untuk bisa memaksimalkan online lewat Keling ya, karena kita bisa menggiring mereka. Nah itu kunci ya teman-teman ya. Dan tentu saja balik yang tadi saya bilang ya, rutinkan postingan di prime time, dan kemudian bagaimana teman-teman memberikan tips-tips yang sifatnya edukasi ya, yang tentu saja ini yang sesuai kapasitas teman-teman ya. Nah kemudian lakukan interaksi ya, itu kunci ya, beri love dan beri komen ya teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu yang omong kosong, karena ini real, dan di mana-mana sekarang banyak teman-teman yang dari semua training ya untuk pelatihan organik Facebook itu sedang mensosialisasikan bagaimana bisa memberikan love dan komen, like, komen ya. Pembiasaan ini yang akan menunjang satu sama lain, apalagi kita keluarga besar Keling ya, keluarga besar Keling. Fotonya makin ke samping. Keluarga besar Keling, bagaimana teman-teman di sini saling kompak ya, kasih love, kasih komen, kasih love, kasih komen. Nah efeknya ya sudah menjaring nih, tadi yang saya bilang itu ya udah menjaring. Efeknya adalah terjadi transaksi ya. Jadi teman-teman harus pandai di situ mengelola followers,
menjadi loyal followers, dan mereka juga akhirnya ketika kita memanfaatkan platform yang lain, ya, memanfaatkan akun media sosial yang lain. Misal kita nih ketika posting foto dengan motivasi, kemudian Anda cantumkan ada logo Instagram, akun Instagram Anda, apa namanya, ditulis. Kemudian misalnya Anda ada channel YouTube, cantumkan juga, Anda posting di Facebook Anda. Sehingga mereka pun, orang-orang yang ada di Facebook Anda, akhirnya meng-add pertemanan juga di Instagram bagi mereka yang memang juga memiliki platform akun media sosial yang lain, atau mereka yang kepo juga karena seneng lihat YouTube, mereka akhirnya lihat juga YouTube Anda. Emang apa sih YouTube-nya, isi-isinya gitu ya. Nah, akhirnya tersaring. Karena kadang ada juga pengguna rutin Instagram yang dia kadang kala aja mampir ke Facebook. Pas lihat postingan kita, lihatlah dia pengen cek profil kita dan postingan-postingan kita. Ternyata ada cerita nih Instagram. Oh, Instagramnya Mbak ini ternyata follow. Nah, karena dia memang penggiatnya di Instagram, mereka akhirnya follow kita. Dan mereka akhirnya justru banyak tahu tentang produk Keling bukan dari Facebook kita, tetapi dari Instagram kita. Nah, seperti itu. Maka penting kita mempromosikan akun media sosial kita yang lain di Facebook. Ya, supaya apa? Supaya nanti mereka-mereka juga bisa follow, ya, follow, dan akhirnya mereka-mereka yang memang kelompoknya di sana, dia memang di sini platform itu terbagi-bagi kelompoknya. Ada mereka orang-orang yang tipe-tipe memang kelompok-kelompok yang memang mereka sukanya nongkrongnya di sana. Saya sukanya nongkrongnya di Instagram, saya sukanya nongkrongnya di Facebook, saya mah TikTokers, ada yang seperti itu. Sehingga makanya saya bilang manfaatkan platform Facebook untuk bisa mempromosikan akun media sosial kita yang lain, ya. Itu seperti itu. Dan teman-teman semuanya, ketika kita ingin memposting sesuatu, ya, insya Allah teman-teman, kalau kita niatkan segala sesuatunya dengan niat berbagi informasi, ya, dengan bismillah gitu ya, insya Allah ya, dengan penuh cinta ketika edit video, ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah energi itu akan didapatkan oleh audiens kita, oleh teman-teman kita atau followers kita. Ketika kita bercerita sesuatu kisah inspiratif di copywriting, ya, kita post, ya, ternyata sampai itu ke audiens atau followers kita, ya. Percaya nggak percaya, tapi ketika kita menyampaikan dengan sepenuh hati nih, ya, postingan kita baik dari copywriting dan foto atau video, maka deep engagementnya akan lebih tinggi. Nah, ini kunci juga ya teman-teman. Jadi lakukan segala sesuatunya dengan tulus. Jadi posting itu juga bagian dari presentasi. Kalau zaman offline mungkin kita harus keliling ketemu orang. Kalau di sini kita ketemunya versi dunia online, dunia maya, via udara. Nah, sehingga ya presentasi kita lakukan melalui Facebook minimal 3 kali sehari di prime time. Dan selalu tambah pertemanan dan lakukan love dan komen, interaksi. Tunjukkan Anda adalah orang yang hangat, Anda adalah orang yang bisa dipercaya untuk nantinya diajak, ya, untuk akhirnya menjadi mitra bisnis mereka yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan, membutuhkan tambahan penghasilan, ya. Anda menjadi orang yang tepat untuk mereka karena mereka melihat Anda sebagai sosok yang luar biasa, ya. Oke, teman-teman, itu untuk platform Facebook, ya. Oke, dan kita langsung masuk ke platform TikTok. Oke, teman-teman, ya. Oke, saya nggak terlalu ke tengah ya, ke pinggir ya, sudah pas ya posisi saya. Oke, untuk TikTok teman-teman semuanya, saat ini ya di dunia ada sekitar 2 miliar orang yang sudah mengunduh aplikasi TikTok, ya. Dan sekitar 625 juta pengguna aktif TikTok. Nah, ini luar biasa ya. Berarti TikTok adalah sebagai wahana yang bisa kita manfaatkan, ya, untuk kita bisa menjadikan aplikasi ini, platform ini, untuk bisa kita promosikan produk kita, bisnis kita, personal branding kita, ya. Nah, itu seperti itu. Dan ternyata kenaikan pasca pandemik, ya, kenaikan pasca pandemik
Dan ternyata kenaikan pasca pandemik ya di TikTok itu mencapai 20%. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena TikTok itu dianggap sebagai aplikasi yang menghibur, ya, yang bisa memberikan manfaat. Dan ternyata yang banyak viewernya itu adalah yang bisa memberikan konten-konten yang edukasi, ya, konten-konten yang memberi manfaat, ya. Ada juga konten-konten lucu. Konten-konten lucu menjadi menjadi postingan yang cukup menarik, ya. Ada banyak sebenarnya, ada belajar bahasa, ada video lip sync, kemudian ada konten fashion, ya. Kemudian ada juga tentang makeup tutorial, ya. Mungkin teman-teman yang mungkin tahu postingan yang Lati, ya, kemarin yang booming banget, ya, atau mungkin Barbie makeup itu juga booming banget, ya. Nah, itu bagaimana? Karena memang banyak sekali orang yang menyukai itu, ya. Ini nanti saya akan berikan tips-tipsnya, ya, untuk TikTok, ya. Jangan anggap sepele, karena memang ketika ada satu aplikasi yang memang saat ini banyak orang menggandrungi, kenapa enggak kita mencoba untuk belajar? Sebenarnya satu, supaya kita bisa mendapatkan kolam marketnya TikTok, akhirnya kita giring ke akun platform kita yang lain, ya. Bisa di Instagram, bisa YouTube, ya, atau Facebook, ya. Intinya seperti itu, ya. Kita memanfaatkan kolam yang ada di TikTok, karena pada dasarnya banyak store yang berjualan di situ, tetapi memang tekniknya tidak hard selling. Saya bilang, ya, tidak hard selling. Di situ soft sekali, asik banget, ya. Fasilitas yang ada di TikTok ini fiturnya memang luar biasa. Fiturnya dari efek, ya, dari editing, audio, video, ini keren banget, ya. Suara pun bisa diubah jadi suara alien, suara seperti pakai toa gitu, ya, atau suara pakai mic, ya. Jadi benar-benar ada berbagai suara di situ, ya. Kemudian lagu pun di sini ada banyak sekali lagu yang dimana ketika kita memakai lagu itu tidak kena copyright, ya. Kalaupun ada beberapa lagu luar negeri yang dia ada lisensi, ya, kan triknya itu ketika kita lihat postingannya orang, lagunya apa, kita lihat pojok kanan bawah tuh, diklik. Ternyata dia ditulis di situ, lagu ini dilindungi, kena lisensi intinya, ya. Jadi tidak bisa kita gunakan, ya. Maka banyak juga beberapa TikTokers yang memanfaatkan aplikasi, ya, kemudian mendownload TikTok itu, mengambil lagunya aja, akhirnya dia posting dengan menggunakan lagu itu, sehingga dia menjadi orang pertama yang menjadi tangan kedua setelah orang originalnya nggak mau kasih lisensinya. Dan ternyata banyak banget di TikTok ya seperti itu, dan tetap aman-aman aja, ya. Karena memang lagu itu memang viral, tetapi ketika lisensi yang punya nggak bolehin, di situ dia bisa, tapi harus pakai tangan kedua, ya. Seperti yang saya posting di Facebook, ya, yang tadi siang, ya. Itu yang lisensi nggak ada, cuman memang ada yang udah make orang lain, ya, menyebar lagunya, tetapi dia orang pertama yang nyebarin, akhirnya banyak sekali orang yang make. Nah, sehingga memang ketika lagu asik, lagunya viral, ya, dan gerakannya viral, teman-teman boleh nggak joget juga, ya, tapi lagu itu viral, maka kita nebeng nih di situ, maka kemungkinan besar viewer Anda lebih cepat meningkatnya, follower Anda juga, ya. Dan kemudian teman-teman memanfaatkan akun TikTok ini, ya, tidak bisa kita berbohong bahwa akun ini sebenarnya akun cuma numpang lewat. Kenapa? Walaupun ini misalnya ini pun numpang lewat, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan ini saat ini, ya, misal 1 tahun 2 tahun ini, ya, kita bisa manfaatkan ini dan ternyata followers Anda meningkat luar biasa. Kolam itu Anda geser, pindahin ke Instagram, ke YouTube Anda, subscriber Anda nambah nih, maka pasar Anda akan meningkat luar biasa. Karena apapun yang diposting di Instagram, ya, saat ini di YouTube bahkan, ya, banyak banget yang mereka itu dapatnya dari TikTok, ya. Seperti itu, kita nggak bisa minggirin TikTok, ya, karena ini platform asik sekarang, ya. Memang kita nggak bisa kaku, ya, karena memang namanya online itu akan berputar nanti, apalagi yang asik, apalagi ini Instagram udah mulai nih dia keluar
ya, fitur yang mirip banget sama TikTok, seperti TikTok, hanya memang baru dites di beberapa negara, belum masuk di Indonesia. Nah, maka dari itu kita berlatih dulu nih dari akun dari platform TikTok yang sudah ada, ya, karena dia sudah ada, sudah punya pasarnya luar biasa dan pengguna aktifnya sudah banyak sekali ya. Rata-rata pengguna aktif di Indonesia, rata-rata mereka bisa melihat TikTok itu 29 menit loh. Ya, 29 menit loh dalam satu hari. Nah, ini luar biasa banget. Ya, makanya banyak orang-orang yang mungkin punya jualan di Shopee ya, store gitu ya, shop-shop online, mereka nebeng di situ. Ya, bahkan bisa teman-teman di sini ya, seolah-olah Anda ini sedang membeli produk dan produk itu misal dari teman Anda dan teman Anda belinya di sini. Jadi Anda nggak cerita secara langsung bahwa Anda penjualnya. Ya, kemasannya bisa dibikin seolah-olah ini saya dikasih loh gelang, oke banget nih. Nah, ada beberapa postingan saya di akun TikTok saya seperti itu. Jadi seolah-olah nih kayak yang Black Jam kemarin, ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu postingan saya di Facebook, saya ada cerita Black Jam. Saya cerita di situ seolah-olah saya memang baru pertama kali nyobain Black Jam. Padahal kan udah 8 box kalau saya. Cuman di situ ternyata viewernya meningkat luar biasa. Karena di situ saya seolah-olah kepo nih, ini produk Korea. Nah, jadi menyampaikan sesuatu di TikTok itu memang butuh kreativitas, ya. Kembali lagi, bukan ribet karena pembiasaan aja, karena belum terbiasa. Dan kita pun sebenarnya bisa mencontek dengan misalnya ada TikToker lain, ya, mungkin menyampaikan sesuatu yang mirip. Terus kita mau nyontoh, boleh aja, hanya versi kita. Karena Anda melihat nih. Nah, gini teman-teman. Patokannya ketika teman-teman ngelihat TikTok nih, ini kira-kira lagunya viral atau enggak. Kita bisa lihat yang love tuh berapa banyak. Ya. Yang love si orang itu orang kalau misalnya nih tokoh atau mungkin selebgram atau mungkin influencer yang make lagu itu kira-kira jumlah love-nya berapa? Berapa ratus ribu misalnya. Wih, 500 ribu misalnya. Beda lagi orang, wih, 200 ribu. Ada lagi orang 50 ribu. Berarti ini lagu viral. Pakai lagu itu buat Anda cerita sesuatu, endingnya cerita produk. Bahkan mungkin bisa juga cerita klorofil. Gila, buset. Misalnya luka terus dikasih klorofil, tunjukin, tapi di situ tuh kayak ya intinya bukan lebay juga ya. Anda bisa mengkonsep itu dalam 15 detik atau 60 detik ya. Ini cerita bahwa kekuatan klorofil luar biasa. Dengan menggunakan lagu yang lagi viral. Itu akan menjadi sesuatu yang keren banget. Itu baru klorofil, belum yang lainnya. Ya, yang sifatnya fashion, sifatnya memang ke masak, itu memang juga banyak banget yang suka. Jadi nggak joget aja sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman enggak lah itu isinya joget, enggak. Siapa bilang ini joget? Enggak joget gitu kan. Nggak harus joget ya. Nanti akan ketemu kok sebenarnya followers Anda di TikTok itu menyukai Anda yang seperti apa. Ya, nanti akan ketemu sebenarnya ketika Anda posting misalnya posting A, B, C, D. Kok ternyata ketika Anda posting yang D, model D ini diulang lagi banyak. Ulang aja terus secara persisten, udah berarti itu kalau Anda misalnya Anda melihat kalau postingan yang seperti ini pasti banyak. Ya udah, cari postingan yang mirip-mirip itu. Dan kita bisa manfaatkan filter yang ada di TikTok. Ini fasilitas loh. Kita stalker ya dengan TikTok yang lain nih. Joko Nirmolo joget, enggak disuruh joget ya. Kita lihat nih di sini ya. Ini apalagi udah mau 17 Agustus ya. 17 Agustus ada banyak sekali filter merah putih. Ya, saya kemarin juga posting di TikTok saya tentang merah putih gitu ya. Ketika kita klik filternya, kita simpen, maka dia akan masuk ke akun kita, kesimpen tuh. Maka ketika kita lihat postingan orang, dia ada filter apa baru dan kita nggak ada, kita langsung klik simpan. Bahkan di dalam situ itu biasanya nanti keluar nih kayak bendera merah putih itu. Begitu diklik ternyata ada banyak sekali di situ, mulai dari lomba makan kerupuk, mulai dari green screen merah putih, mulai dari bando merah putih, kemudian di situ ada lomba balap karung, ada kacamata merah putih ya. Jadi intinya, dan lagu-lagunya juga ya, jadi lagu merah putih coklat itu ya, kemudian ada banyak ya.
Maka kayak kemarin postingan yang dari Ko Freddy ya, yang video tentang arti merdeka ya, saya redesign ulang di TikTok dengan menggunakan lagu apa namanya, lagu lebih semangat ya, lagu ini apa, lagu merah putih lah ya, kan ada banyak ya judul-judul ya. Nah, saya pakai yang seperti itu. Dan kemudian ya, teman-teman di copywritingnya teman-teman bisa kalimatnya ya, di apa namanya, di kalimat untuk sebelum diposting, teman-teman bisa juga di situ cerita follow IG, follow Instagram ya, follow apa misalnya, tonton YouTube saya, misalnya YouTube ini, cerita di situ bisa ya. Dan lengkapi profil Anda ya, kalau misalnya Anda ingin dikenal sebagai apa namanya, influencer ya, atau mungkin tokoh artis, itu biasanya menggunakan akun kreator. Tetapi sekarang TikTok pun sudah ada akun bisnis, di mana kita bisa melihat insight nih, siapa saja orang-orang yang follow kita ya. Maksudnya adalah mereka-mereka itu laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, kemudian dari kota mana aja, itu keluar, kelihatan insight-nya. Nah, itu luar biasanya ya. Jadi sudah ada TikTok Ads, dan ternyata TikTok juga sudah bisa di monetize ya. Jadi untuk orang-orang yang mendapatkan love yang banyak, yang followersnya sudah banyak, dia ada reward di situ ya. Dan tentu saja teman-teman, sama seperti platform yang lain, bahwa ketika kita posting TikTok video kita di prime time, itu engagementnya lebih tinggi. Maka penting buat teman-teman ya. Kok semangat sampai miring. Maaf ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Ketika kita paham ya. Ya, jadi ketika kita paham bahwa menggunakan platform TikTok ini ya sebagai ajang kita bisa posting ya, posting akun kita yang lain, dan juga bisa cerita produk-produk kita, maka sebenarnya pasar mereka itu luar biasa. Nah, maka teman-teman Keling, ayo ramaikan TikTok ya. Ramaikan dengan kasih komen rame-rame. Karena sama, semakin banyak yang komen ya, semakin tinggi viewernya ya, semakin muncul ya. Kemudian teman-teman ya, di TikTok ini ya, di TikTok ini teman-teman bisa memanfaatkan interaksi ya, interaksi. Nah, interaksinya gimana? Dengan posting video yang bikin kepo. Nah, maka banyak di TikTok sekarang yang dia ngesut sesuatu, judulnya udah bikin sangar nih. Ada sesuatu di belakang gunung misalnya. Dia udah lagunya lagu-lagu ngeri gitu ya, lagu-lagu hantu gitu ya. Terus dia naik motor. Ini sekarang lagi viral yang begini-begini nih. Banyak yang suka, banyak yang viewer, ya banyak yang love juga. Ternyata endingnya nggak ada apa-apa. Terus dia tulis tunggu part 2. Jadi itu agak bete. Akhirnya di komen rame gitu. Makanya dia yang love banyak banget, yang viewer sampai jutaan. Nah, yang begini-begini. Tapi ya saya sarankan tentu saja teman-teman, ketika memanfaatkan TikTok ini ya, tampilkan diri Anda dengan jujur ya, jangan prank-prankan. Saya nggak recommended yang prank-prank seperti itu, walaupun itu banyak juga yang love ya. Terus kemudian cerita yang jujur ya, jangan yang sifatnya hanya untuk kepentingan supaya banyak yang love. Kemudian ada ya kemarin viral, kalau teman-teman yang TikToker itu, buat teman-teman yang pengen muncul di FYP adalah istilah for you page ya, atau ingin tampil di beranda untuk bisa mendapatkan ini apa namanya, centang biru gitu ya teman-teman ya. Kemudian dia kasih tipuan dalam video. Nah, dan kemudian ada banyak juga yang niru. Klik titik 3, nanti klik klik anak panah ke kanan, klik titik 3, kembali lagi. Terus intinya sebenarnya kita disuruh love postingan dia. Ya ini ngeprank sebenarnya, ngeprank audiens TikTok, dan banyak yang kena dan banyak yang niru. Dan kena juga, banyak banget yang kena. Tapi jangan ditiru ya. Kita mencari keberkahan ya. Jadi membangun personal branding di semua platform media sosial, kita membangun keberkahan dengan kita harus jujur ya. Jangan ngeprank seperti itu. Walaupun ngeprank di YouTube pun juga banyak orang ngeprank. Cuman di sini ya, ngepranknya TikTok tuh kayak gitu, saking alainya ya. Tapi bukan berarti kita menjadi orang alay, enggak, jangan ya. Saya tidak sarankan untuk seperti itu. Bagaimana kita memanfaatkan platform ini sebagai sarana kita. Ingat, kembali lagi, kolamnya di sini adalah kolam orang-orang
banyak yang milenial jujur di sini ya. Di sini umurnya sekitar 20-30 sebenarnya. Rame di sini. Umur 20-30 ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang masih muda ya. Dan memang dominasi memang banyak wanita tapi banyak juga cowok-cowok ya. Banyak yang cowok-cowok ya. Mereka menyukai sesuatu yang bikin baper ya. Kemudian menyukai kisah inspiratif, menyukai segala sesuatu yang sifatnya edukasi ya. Kemudian memang joget-joget juga hiburan ya. Kemudian sesuatu yang lucu ya. Kemudian sesuatu yang sifatnya sosial ya, ini yang bikin baper ya. Jadi bisa sifat sedih atau misalnya bagaimana menjadi orang yang berhati sosial ya, berjiwa sosial, memberi misalnya. Kadang misalnya nih saya cerita, ada juga mungkin postingan orang yang dia ngelihat ada orang yang sepi jualannya karena pakai lagu yang lagi viral dan lagu itu cukup mendayu-dayu ya. Kemudian kasihan bapak itu sudah seharian nggak laku, hujan deras misalnya kayak gitu. Terus akhirnya si yang punya TikTok itu dia datang, dia borong semuanya. Terus bapaknya nangis misalnya, itu akan memberikan engagement luar biasa, viewer yang bisa sampai jutaan. Itu rame juga yang seperti itu. Sebenarnya akhirnya begini teman-teman, menampilkan untuk beginner ya, beginner adalah TikToker awal, menampilkan diri Anda ya, menampilkan diri Anda tidak isinya produk semua, tetapi bagaimana sama seperti Facebook menyamankan followers kita ya, menyamankan followers kita atau orang-orang yang follow kita atau yang melihat video kita di TikTok ya, mereka menjadi senang melihat kita karena isi postingan kita itu bermanfaat buat mereka ya. Kembali lagi kan nanti kaitannya Anda ingin menggiring marketnya mereka untuk dipindah ke platform yang lain yang lebih serius kan, ini lebih entertain ya sifatnya. Nah itu seperti itu. Dan kita nggak bisa pungkiri loh, TikTok ini penggunanya ada tokoh ya, artis, pengusaha-pengusaha besar ya, Christina Lee ya, kemudian ada Dewa Eka Prayoga, banyak sekali tokoh-tokoh besar, apalagi artis ya, penyanyi, banyak sekali di sini ya. Sehingga kita bisa melihat nih, oh ternyata memang semua orang nih sekarang banyak yang ramai menggunakan TikTok. Maka bukan kita menjadi alay, tapi mengikuti rodanya market online ini kemana. Oh lagi rame ke situ, kemeruyuk orang Jawa bilang ya. Ya kita manfaatin marketnya di situ. Kita manfaatkan editing videonya, fotonya ya. Bahkan ketika kita bisa rutin posting rutin ya secara persisten minimal 1 kali sehari, maka akan ada kenaikan jumlah viewer Anda, followers Anda juga pasti akan meningkat ya. Dan kemudian komentar-komentar Anda juga akan makin penuh ya. Dan di situ bisa nanti follow IG, kemudian berikutnya lagi kasih kalimat positif. Jadi berikutnya lagi cerita lagi follow IG store Anda. Jadi atau mungkin YouTube Anda. Jadi di kalimat-kalimat untuk sebelum diposting itu ya, Anda bisa sampaikan kalimat-kalimat yang sifatnya menggiring untuk pindah kolam yuk, itu halusnya gitu, pindah kolam yuk, istilahnya seperti itu. Jadi mereka nggak sadar kalau digiring, akhirnya seperti itu teman-teman ya. Dan teman-teman kita harus paham ya bahwa ide kreasi atau ide kreatif TikTok ini ya, ketika mungkin Anda berpikir aduh kok mumet, kok pusing ya, kok kayak gini banget ya TikTok ya, saya sih pengen masuk di situ ya. Anda itu bisa stalking, cek aja TikTok yang ada di situ. Oh ini kalau cerita produk bisa begini, udahlah aku pakai ini aja, mirip ya nggak apa-apa, produknya aja produk Keling gitu. Jadi kita tuh nggak harus yang kita harus semua gini, enggak, kita bisa kombinasikan kok dari apa yang diposting di TikTok kita pakai lagunya, kita pakai cara gayanya, tapi versi kita. Nggak apa-apa. Memang begitu di TikTok. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa lebih memanfaatkan
TikTok itu ya supaya bisa mengoptimalkan penjualan Anda ya. Jadi ayo stalking ya, stalking aja ayo. Karena memang ini TikTok tuh keren banget ya. Dan juga simpan filter-filternya ya, itu penting ya, filter-filternya supaya Anda bisa memiliki supaya teman-teman bisa memiliki banyak data filter untuk bisa kita tampilkan. Seperti misalnya saya posting tadi ya di Facebook saya, ada yang majalah juga ya. Nah, itu sebelumnya biasa aja, setelahnya saya pakai majalah ya, kayak cover majalah itu sebenarnya juga filter. Jadi filter di save, ketemu punya siapa, saya save, saya save filternya kayak gitu. Jadi banyak-banyak kita save, akhirnya kita punya banyak stok ya, stok untuk kita bisa memaksimalkan teknik-tekniknya ya, atau memaksimalkan postingan video kita ya. Dan juga bisa slide foto, bisa nanti pecah-pecah gitu modelnya, terus nanti muncul, bisa ya, seperti itu. Jadi postingan yang ada di TikTok kita nantinya juga bisa kita pakai untuk posting di WA, kita posting di Facebook, kita posting di Instagram, bisa. Bahkan lagu-lagu viralnya TikTok itu di YouTube itu banyak. Deretan lagu romantis TikTok, deretan lagu hits TikTok, saking banyak pengguna TikTok. Jadi kumpulan lagu-lagu kerennya itu dikolek sama orang-orang yang tahu, terus kemudian dijadiin di channel-channel mereka. Banyak yang nonton, banyak banget. Banyak yang subscribe, banyak banget. Ya, nah itu seperti itu. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan platform TikTok ini bukan buat kita alay, tetapi kita sedang membidik market di kolam itu untuk kita giring di akun media sosial kita yang lain, ya. Nah, itu seperti itu sehingga apa? Transaksi penjualan kita menjadi lebih tinggi dengan kita bisa mengoptimalkan akun TikTok ya. Mary Riana aja pakai ya. Banyak sekali ya motivator-motivator yang memakai platform TikTok ya. Jadi kita jangan mengkerdilkan TikTok ya, tetapi bagaimana mengoptimalkan akun ini untuk kita bisa pakai untuk bisa memaksimalkan followers kita di platform media sosial kita yang lain. Nah, apalagi teman-teman ya, ini ada bocoran. Bentar lagi di Keling ya, di Keling akan ada challenge yang nanti dapat hadiahnya keren banget ya. Nanti akan ada pengumumannya khusus buat teman-teman nano influencer ya, khusus untuk teman-teman nano influencer aja nih ya. Dan itu postingan TikTok ya, edisi gelang bracelet. Jadi yang belum punya gelang bracelet buruan punya ya. Yang belum terlalu paham TikTok ya, buruan belajar. Yang nano influencer banyak yang udah paham ya, karena memang sebenarnya utak-atiknya atau kita belajar tutorialnya pun ya, kita bisa cek juga di YouTube ya, tutorial menggunakan TikTok kita juga bisa. Atau teman-teman ketika misalnya melihat postingan di TikTok ya, postingan di TikTok teman-teman bisa cek tuh ya, misalnya ini ngeditnya gimana sih, fotonya, video, cek aja komennya. Biasanya kalau komen ribuan, kemudian Anda lihat ini postingan keren banget sih, gimana ya caranya, biasanya di kolom komentarnya itu suka ada yang kepo, kakak gimana cara editingnya, bagi dong tutorialnya. Biasanya nanti dia share juga tutorialnya dan kita bisa belajar di situ, kita bisa save ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat komentar-komentar netizennya TikTok itu lucu, mereka asal ngomong tapi ngelucu semua orang-orangnya. Tapi kalau misalnya kepo dan mereka pengen beli, mereka akan luar biasa ngejarnya. Itu beli di mana? Itu harganya berapa? Aduh, pengen banget beli itu. Aduh, kapan ya bisa ngumpulin duitnya? Kayak gitu. Itu tuh pasarnya TikTok kayak gitu. Jadi lucu kalau baca komen-komennya. Nah, kalau teman-teman pinter untuk posting di feed TikTok ya, yaitu tadi bikin penasaran, video yang bikin penasaran ya. Jadi nggak apa-apa semua harus diceritain detail di videonya, enggak, tapi bikin mereka komentar di kolom komen gitu ya. Nah, itu salah satu trik ya untuk kita bisa mengoptimalkan TikTok ya. Pertama tadi ya, saya ulang ya, kita menggunakan lagu yang sedang viral. Salah satu cirinya adalah ketika ada orang yang menggunakan lagu itu selalu yang love banyak ya. Kita patokannya bisa puluhan ribu, ratusan ribu, kita patokannya itu. Dan gak hanya satu orang, dua orang, kita lihat
banyak banget ini yang pakai, berarti ini viral, kita bisa pakai ya. Kemudian ada gerakan yang kita tiru, karena memang juga kita lihat yang love banyak, yang nge-share juga banyak, berarti ini bagus, pakai gerakan itu ya. Kayak tadi ada temen nano influencer yang baru buka TikTok ya, baru posting satu video ya, kemudian share, dia nge-share ke saya TikToknya, link TikToknya, kemudian saya cek followersnya baru 8, tetapi yang nge-viewer udah 624. Kenapa? Karena dia pakai lagu yang sedang viral dan gerakan yang memang terkait dengan lagu itu, memang itu nyambungnya di situ gerakannya. Cuman gerakan tangan, nggak pakai muka, tapi ada braceletnya. Ini kreativitas. Jadi teman-teman kalau misalnya kreatif di TikTok itu dengan kita stalking ya, kita ngecek yang viral apa, gerakannya apa, kita pakai. Nah maka produk kita pun akan nyelip di situ. Jangan lupa cerita, follow, saya dapat gelangnya keren loh ini, bagus buat kesehatan, bikin awet muda, misalnya cerita di situ, cek IG. Nah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kita tetap ya follow itu tetap ya. Kalau saya biasanya triknya adalah kita nge-follow banyak-banyak ya. Nanti batasannya biasanya ada nanti paling nggak 30 ya sampai 50. Nanti hari kedua udah nggak bisa lagi 50. Biasanya nanti yang nge-follow back itu ada sekitar 10 sampai 15 nge-follow back ke kita. Nanti kalau udah seminggu di unfollow pelan-pelan. Mereka yang kita nggak kenal tapi mereka udah follow kita. Ya itu salah satu trik, terutama untuk awal-awal ya, beginner ya. Kalau udah punya nama biasanya nanti nambah. Terus kita juga promosi di berbagai media sosial yang lain, biasanya akan selalu bertambah dan selalu bertambah. Nah itu seperti itu teman-teman. Dari TikTok ya, itu dari saya. Dan pastikan teman-teman semuanya mulai punya akun TikTok ya. Gunakan platform ini bukan untuk alay, bukan, tetapi karena Anda cerdas menangkap peluang yang sedang hit saat ini untuk bisa mengoptimalkan akun media sosial Anda yang lain. Tujuannya adalah penjualan via organik. Kita harus pandai menangkap kesempatan ya, kesempatan di mana ada market ya, market baru yang luar biasa, hiruk pikuk di situ. Kita harus lempar siapa kita, store kita, nama kita atau produk kita ya di kerumunan itu ya. Jangan biarkan yang lain biarkan kita yang masuk ya, dan rame-rame kita rame komen ya, dan tentu saja posting di prime time, konsisten di TikTok, maka hasilnya akan luar biasa gitu ya teman-teman semuanya. Saya posisinya maaf kalau tadi agak terlalu ke kiri ya atau ke pinggir ya. Tapi intinya teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan Facebook dan TikTok adalah satu, intinya bagaimana kita konsisten dan persisten. Membangun penjualan organik memang membutuhkan kesabaran, tetapi sifatnya lebih long term. Dan kita akan memiliki loyal followers nantinya, yang jika Anda menjual produk, maka mereka akan mau beli apapun yang Anda tawarkan, jika Anda sudah memiliki loyal followers ya. Jadi jangan lupa teman-teman ya, untuk bisa menjadi keren ya dalam editing, dalam membuat copywriting ya, seperti di Facebook kan butuh copywriting yang oke ya. Teman-teman untuk bisa bikin channel YouTube juga harus memiliki kemampuan ya, editing video, bagaimana mengoptimalkan Facebook lebih detail, dan Instagram, mengoptimalisasi followers Instagram. Gimana caranya? Teman-teman yang belum gabung Nano Influencer, buruan gabung Nano Influencer batch 6 ya. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri Anda ya, supaya Anda bisa berkembang lagi ilmunya, dan jangan jadikan satu wahana ini untuk belajar kemudian Anda jadi bingung. Enggak, karena Anda sedang mencari titik mana yang akhirnya Anda pengen fokus. Dan ketika Anda fokus di satu titik, jadikan platform yang lain untuk ajang promo Anda ya, brand Anda, kemudian produk Anda ya. Intinya di situ teman-teman. Jadi bukan menjadi bingung, tetapi karena Anda sudah menguasai ilmunya, Anda tetap fokus di salah satu yang memang menjadi passion Anda, dan jadikan yang lain sebagai media promosi ya. Insya Allah video marketing memang kedepannya akan semakin luar biasa. Apalagi Pak Razi sudah bilang di 2021 video marketing akan semakin keren ya. Dan kita harus tanggap platform apa yang sekarang sedang hits ya. Jadi manfaatkan, jangan menjadi orang yang jadul. Jadilah orang yang
berjiwa milenial walaupun mungkin sudah berumur ya, karena kita ingin bisa meniti karir yang semakin hebat, semakin bertumbuh, semakin keren. Dan saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa ya. Buruan yang belum daftar Nano Influencer, ditunggu secepatnya teman-teman. Semoga informasi dari saya secara sekilas ya, masih sekilas ya, karena saya nggak cerita semua, saya cerita detail di Nano Influencer. Nanti ada pembinaan setiap per 10 hari selama 30 hari. Per 10 hari ada evaluasi dan itu akan semakin membangun teman-teman untuk semakin baik ke depannya. Ya. Oke, mungkin teman-teman itu saja dari saya. Mohon maaf ya, karena memang ada masalah tadi di yang pertama sehingga harus pindah channel ini. Dan mohon maaf tadi juga agak kepinggiran, tapi semoga intinya adalah di informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.